Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan teman-teman? Belum. Belum? Belum. Yakin belum? Sangat setuju. Tadi aku lihat di depan ada yang sudah beli jajan loh. Masa belum tadi pagi? Belum. Sudah. Tadi sudah kenal sama Mbak Novi? Sudah. Kalau sama aku sudah kenal belum? Belum. Mau kenalan dulu enggak? Boleh. Boleh. Kan ada pepatah tuh bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal boleh sayang enggak? Enggak boleh ya? Oh enggak mesti, bener sekali. Nah, ayo kita kenalan. Aku Maya. Kalian bisa panggil Kak Maya, Mbak Maya, boleh banget. Ibu Maya. Dipanggil Bu Maya boleh. Nah, karena kalian sudah kenal aku, rasanya nggak pas ya kalau aku nggak kenal sama kalian. Tadi kan sudah kenal sama Mbak Novi, mau kenalan lagi? Ya. Oke. Nama panjang sama. Oh, wah panjang Kak. Nama aku Rahma Novia Budiati, bisa kalian panggil Novia juga Kak Novi. Nah, sudah kan Kak Novi? Mau kenal kartu? Mau? Nama lengkap apa nama panjang? Nama lengkap. Nama lengkap apa nama panjang? Nama lengkapku Ramaya Oktavia Dewi Anjania. Iya, Anjani. Lengkap sekali ya. Panjang ya? Ya, disingkat saja dipanggil Maya atau Kak Rama juga boleh. Nah, sekarang kalian tuh sudah kenal sama aku, sama Kak Novi. Sekarang aku mau dong kenalan satu persatu sama kalian, boleh? Boleh ya? Boleh. Oke, kita mulai dari pojok sini dulu. Siapa namanya, Mbak? Dengar teman-teman? Enggak. Teman-teman kita suaranya. Namaku Infraja Saprani. Infra boleh tahu nggak cita-citanya apa? Cita-cita ditentukan masa depan. Oh keren banget tuh, ada yang mau jadi guru apa ya? Mana nih yang suka sama buah kata Kabun bunda orang. setiap orang kan pasti punya yang disukain masing-masing ya, punya yang favorit dan yang bisa belajar sama berbut. Ada yang metodenya kurang, tapi bukan berarti benci kan sama orangnya. Cari aja guru yang sekiranya aku klop nih sama guru ini, jadi bisa aku belajar sama ini, bapak ini, gitu ya teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Ifra. Bentar, aku mau keliling dulu. Siapa namanya? Alif, anak tunggal. Anak pertama. Oh, anak pertama. Dipanggilnya Alif. Cita-citanya apa Mas Alif? Mandor, mandor apa nih? Mandor Papua. Apa nih? Mandor itu bosen. Kita proyek. Oke, kita doakan bersama-sama ya. Amin. Jadi mandor, Amin. Tanya Mbak Naya ada siapa nih? Dengar kan teman-teman? Tidak ya? Coba Mbak yang lagi Pak ya. Serli Agustina, teman-teman sekalian, Masya Allah.
Dipanggil siapa Mbak Sherly? Sherly, apa cita-citanya? Ilmu juga, mau bikin apa juga? Mau bikin apa? Mau bikin apa Mbak Sherly? Pegasus, ini beneran tak bisa. Gimana caranya? Kalau beneran bisa aku mau nih. Bisa aku sudah sekarang aja. Oke, ayo kita ambilnya saja biar jadi ilmuwan ya. Nah, karena kita sudah kenalan. Nanti setelah istirahat boleh masuk ke sini lagi. Kita main-main lagi sambil belajar atau belajar sambil main. Dua-duanya, oke. Halo. Sekarang jam berapa? Oh, setengah 11 berarti sudah siang ya. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat gak? Sudah selesai makan kok gak semangat gimana? Ngantuk? Aku punya sesuatu, tapi janji ya setelah aku bagi sesuatu itu gak boleh ngantuk. Ya, oke? Bisa promise? Bisa. Bisa? Oh, janji ya? Janji. Oke, aku bagiin sekarang ya. Sesuatu itu dibagikan sama Kak Novi ya. Itu ya, kita akan dibagikan dulu sama Kak Novi. Sudah dapat semuanya? Coba diangkat kalau sudah dapat. Tahu nggak kenapa dapat permen sama pulpen? Tahu. Kenapa? Iya benar sih, biar tak ngantuk. Ada filosofinya loh, ada nuansanya loh. Apa ayo kenapa? Tahu kenapa? Kalau sudah dimakan. Masya Allah tidak apa-apa. Memang harus dimakan. Di kelas ini nanti kita akan belajar sambil makan, sambil main. Oke, kalian mungkin sudah lihat yang ada di depan ini kan? Boleh dibaca bersama-sama? Apa ini? Ada yang tahu nggak kalimat efektif itu apa? Kalimat yang efektif. Iya. Gimana sih bentuknya kalimat efektif itu? Nggak boros kata pinter. Terus apa lagi? Nggak boros kata. Tadi sudah dijawab juga. Apa itu kalimat efektif? Mari kita lihat bareng-bareng. Ada yang mau coba baca? Oh siapa? Nano apa itu? Nano. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara cepat dan mudah dipahami pembaca atau pendengar. Kemudian memiliki unsur bahasa secara tepat dan sesuai dengan yang dibaca. Oke, sudah. Tunggu dulu mas, tunggu di sini dulu ya. Nah, tahu nggak maksud dari menyampaikan gagasan secara tepat dan mudah dipahami pembaca itu apa? Ada yang tahu nggak gagasan itu apa? Ayo. Materi. Gagasan itu apa? Betul, ide utama atau topik utama dari suatu paragraf. Nah, di setiap kalimat itu pasti ada inti yang dibahas. Nggak mungkin kan kalau teman-teman ngobrol sama teman sebangku atau teman tongkrongannya kayak terus gitu, nggak mungkin kan? Pasti ada inti kayak, ini loh bagus ya bajunya, tasnya bagus ya, beli di mana? Oh beli di sana. Nah pasti ada inti yang dibahas. Terus kemudian juga sama. Mana pakai hero apa di ML? Oh pakai Hayabusa ya. Oh pakai ini ya. Oh ini main game ya mas ya. Nah kemudian memiliki unsur bahasa secara tepat dan sesuai kaidah kebahasaan. Unsur bahasa secara tepat ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Di dalam kalimat efektif itu harus mengandung apa? Mas Nano boleh. Makasih ya Mas Nano, keren deh. Ayo apa yuk?
wajib itu harus mengandung yang namanya SPOK atau yang bisa kita kenal sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam satu kalimat, apakah dalam satu kalimat itu harus mengandung SPOK? No, tidak seperti itu teman-teman. Ada minimalnya dalam satu kalimat itu paling tidak harus mengandung subjek dengan predikat. Tahu nggak apa itu subjek, predikat, objek, sama keterangan? Angkat tangan. Boleh satu-satu jawabnya. Subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa, keterangan itu apa? Apa? Mau jawab yang mana, Mas? Semuanya. Oh, semuanya. Pinter. Apa sayang? Subjek itu seperti kerja atau orang yang kita tuju. Oke, kalau predikat? Predikat itu seperti kata kerja atau ya. Ya. Terus kalau objek? Objek itu juga benda. Oke, kalau keterangan? Keterangan itu kayak keterangan tempat. Keterangan tempat aja. Enggak, keterangan yang lain juga kayak keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana. Oke, pintar. Kita tepuk tangan dulu untuk Mas Nano. Kok dikasih tahu permainan? Benar sekali yang disampaikan oleh Mas Nano. Jadi di dalam SPOK itu mengandung yang namanya keterangan benda, keterangan kata-kata kerja, kemudian ada objek benda lagi, dan ada keterangan waktu ataupun tempat. Nah, ayo kita geser. Nah, ini dia cirinya. Ada kesejajaran. Bentuk dalam kalimat harus sejajar. Kak, gimana maksudnya sejajar? Misal, ibu pergi ke pasar, adik bermain di desa. Terus ada lagi, dan ayah memakai motor. Enggak sejajar dong. Atau sedangkan ayah ke desa, salah, memakai motor, enggak sejajar dong. Jadi gimana caranya disejajarkan, Kak? Dipisah satu persatu. Ibu pergi ke pasar, kakak pergi bermain, ayah pergi menaiki motor. Jadi nggak boleh ada yang namanya dan atau apa nggak boleh, karena konteks yang dibicarakan itu berbeda. Kemudian ada kehematan kata. Kehematan kata ini seperti yang disampaikan sama Mbak Sherly ya. Tadi apa namanya? Tidak boros kata. Tidak boros kata itu contohnya seperti apa? Ada yang mau coba jawab? Seperti apa? Tidak boros kata seperti apa? Ayo. Tidak menggunakan dua kalimat yang memiliki sama. Tidak menggunakan dua kalimat yang memiliki makna sama. Gimana tuh, Mas? Padahal kan kita ngomongin kalimat. Satu kalimat itu artinya ada satu titik. Kalau dua kalimat berarti ada dua titik. Jadi yang benar apa? Kata. Benar sekali. Ayo, gimana? Siapa mau coba jawab? Gak akan disalahkan kok. Apa, Mas Nano? Kehematan kata itu contoh tidak memakai kata sambungan yang berlebihan. Seperti apa tuh? Contohnya kayak dan sebagai gitu. Padahal bisa pakai sebagai aja. Dan sebagai. Oke. Tolong kita tepuk tangan dulu untuk Mas Nano. Sudah betul. Jadi yang dijawab Mas Nano itu sudah benar, tapi ada jawaban yang lebih benar lagi. Kehematan kata itu contohnya seperti ini. Tadi ini para siswa-siswa disuruh berkumpul ke lapangan. Kira-kira ada yang salah nggak dari kalimat itu? Apa tuh? Siswa-siswa. Kenapa siswa-siswa? Jadi seharusnya yang benar gimana? Kalau itu siswa-siswa saja. Oke, pintar sekali semuanya. Tepuk tangan untuk diri saya. Betul. Sudah pintar loh ya. Terus ada yang namanya ketegasan makna. Ini seperti tadi yang dijawab sama Mbak Sherly ya, sama Mas Nano juga ada SPOK. Tapi di sini cuma ada objek. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tiga ini. Tapi nanti kita praktiknya tetap akan pakai SPOK kok. Terus ada yang dinamakan logis. Tahu nggak logis itu apa? Masuk akal. Masuk akal. Oke, terus apa lagi? Nggak ambigu. Nggak ambigu. Contohnya seperti apa? Siapa yang mau jawab? Ayo.
Selain Mas Nanu nggak ada yang mau jawab nih, coba ayo tantang kayak diri kalian. Nih, logisiku contohnya kayak apa ya? Ayo gunakan bahasa Indonesia, kita kan sedang belajar bahasa Logis itu Indonesia. seperti kata-katanya gajah berjalan. Kalau kata logis itu seperti Aldo memakai kacamata. Kalau kata nggak logis itu seperti gajah naik sepeda. Pintar, padahal secara unsur kebahasanya sudah benar ya, ada SPOK. Tapi kenapa dia dikatakan kalimat tidak efektif? Karena tidak logis. Masa iya ada gajah naik apa mas? Sepeda motor. Naik sepeda motor gimana caranya? Jadi yang dimaksud logis adalah seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya kepaduan bentuk. Nah, susunan kalimatnya itu runtuh dan tidak dan saling mendukung. Jadi tidak ada kalimat yang mendahului ataupun membuat kalimat itu tadi rumpang. Oke, kita akan langsung next. Nah, ini bentuk dasarnya. Jadi pola terkecil dari SPOK adalah ini, subjek dan predikat. Di dalam sebuah kalimat minimal sekali harus mengandung namanya subjek dan predikat. Nih, contohnya seperti ini. Ayah membaca. Kemudian boleh SPO. Ayah membaca koran. Kemudian ada SPK. Ayah membaca di teras, membaca koran di teras. Kemudian ada SPOK. Ayah membaca koran di teras. Nah, Kak, apakah ini susunannya tidak bisa diubah? Bisa. Keterangan boleh mendahului objek, objek boleh ada di belakang keterangan. Kak, tapi apakah mereka berdua ini nggak boleh mendahului SP? No, tidak boleh. Kenapa? Karena suatu kalimat itu harus minimal mengandung subjek dan predikat, dan ini tidak boleh saling mendahului ataupun didahului oleh predikat maupun oleh objek maupun keterangan. Nah, ada yang tahu nggak selain SPOK itu ada apa lagi? Satu elemen yang sering kita lupakan. 5W kedua. 5W1 apa tuh? SPOK. Ada apa lagi? Lengkap. Siapa yang jawab tadi? Tintanya Mbak, kamu udah dikasih. Pintar sekali. Pelengkap itu kurang lebih dia sama seperti keterangan ini. Dan apakah itu wajib digunakan? Tidak teman-teman, tidak wajib digunakan. Tapi untuk hari ini kita akan belajar susunan ini saja. Nah, ini ada contoh dari kalimat tidak efektif dan efektif. Teman-teman bisa lihat di sini. Ayah dibaca koran. Apakah masuk akal? Enggak. Yang benar gimana? Ayah membaca koran. Oke. Yang kedua kita enggak? Enggak ya, kalau baca ya. Yang membacakan puisi itu adalah siswa kelas 9 yang sangat bagus. Efektif nggak? Enggak. Seharusnya gimana nih? Pintarnya. Kemudian ada lagi nih, di perpustakaan buku membaca siswa. Masuk akal? Enggak. Seharusnya gimana susunannya? Oke. Kemudian ada lagi, membaca buku di kelas teman-temannya. Teman-teman di kelas. Oke, pintar. Ih, sudah pintar ya. Boleh dilihat Mbak? Nah, mari kita coba. Adakah 3 orang sih ya untuk menjawab satu ini? Maju ke depan. Oke, siapa? Sebentar Mbak, namanya siapa Mas tadi? Aldo. Mas Aldo silakan. Mbak Sherly silakan. Mau yang mana Mas Aldo? Nomor 3. Oke, maju dulu Mas. Putar-putar ya, putar ke sini. Nah, Mbak Sherly mau nomor berapa? Oke, nomor 1 silakan maju. Tinggal nomor 2 nih. Saya. Oke, ayo. Saya masuk bro. Maju dong. Bro. Oke, dari nomor ada yang bisa Mas? Ayo, Mas. Nomor 1 tadi siapa? Mbak Sherly. Coba dibaca dulu Mbak soalnya. Semua murid diharapkan hadir dalam rapat tersebut.
ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Kenapa salah, Mas? Nggak logis karena mainnya sepak bola di lapangan. Kenapa? Nggak logis karena main sepak bola di lapangan. Seharusnya di mana? Seharusnya di lapangan. Oke, pintar. Boleh dikasih lagi tepuk tangan. Mas jangan memborong ya. Kayaknya Nana nggak punya pulpen lagi. Oke, lanjut. Mas siapa namanya? Mas Ardo ya? Boleh dijawab, Mas? Iya, gimana seharusnya? Jadi kami juga sih mau pulang ke dalam. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan. Next. Raka boleh. Putar ya. Nah, oke. Kita belum masuk kesimpulan. Kayaknya udah selesai, tapi belum. Materinya sudah selesai, tapi aku mau ngajak kalian main. Kita akan main, boleh ya? Sepakat? Ya. Kita mulai berhitung dulu. Oke, kita mulai hitung dari 1 sampai 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Oke, mulai dari mana dulu? Oke, dari 1, 2. Ayo, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. 4. Oke, tahu nggak kenapa dikumpulin tadi? Nggak tahu? Pulpennya boleh diangkat? oh iya. Oh, gimana pulpennya? Lu itu lupa? Sudah diangkat, kita akan bermain. Nanti akan dipandu sama Kak Novi. Silakan Kak. Oke. Ini nanti ada 2 soal, nanti dibagiin per kelompok ya. Terus di sini tuh ada nanti kita nyusun SPOK sama kali perbaikan kalimat efektif. Nanti kan ini ada 2 soal. Nanti yang kayak 6 orang itu dibagi 2 orang. Kayak misalnya 6 orang dibagi 3 orang ngerjain yang nomor 1. Yang 3 orangnya lagi ngerjain nomor 2. Untuk yang 5 orang itu pun dibagi seperti itu. Paham? Oke, sekarang boleh dibagi. Dulu ya, sebentar saja. Waktu mengerjakannya adalah 20 menit. Kemudian, siapa yang paling pertama mengumpulkan, itu akan mendapatkan penambahan nilai. Berapa Kak? Rahasia, pokoknya dapat tambahan nilai. Terus, Kak yang dinilai apa aja? Udah dijelaskan sama Kak Novi tadi. Harus sesuai dengan susunan SPOK. Kemudian kalimatnya, perkataannya itu harus terstruktur dan logis. Jadi nanti akan membacakan satu persatu perbaikan dari nomor 1 ya. Oke, terima kasih. Mulai dari sekarang ya, 20 menit. Masa ibu menyiram di halaman ibu palsu? Di belakangnya kalau itu salah. Coba di. Ya maksudnya di belakangnya. Ini iPhone tuh yang nomor 2 itu disimpan sama kalian. Nanti akan dikoreksi bersama. Makanya kan tadi dikasih 2 kertas loh. Nah, syarat mengumpulkan adalah dua-duanya harus selesai. Dan dia yang mengumpulkan lebih dulu akan mendapatkan perolehan tambahan nilai. Ayo diulang lagi, apa tadi jawabannya nomor 1? Untuk mencapai kesuksesan yang diimpikan oleh setiap orang, maka diperlukan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Masa usaha sungguh-sungguh? Usaha sungguh-sungguh apa? Kan tadi apa syaratnya? Nggak boleh ada kalimat yang berlebih. Ada kata yang berlebih. Kalau dalam satu kalimat ada 2 yang, apakah efektif? No, tidak.
Dikasih poin 5 ya. Karena salah tapi sudah mencoba dikasih poin 5. Karena satu soal nilainya adalah 10. 5 poin. Ya, 5 poin. Udah? Di samping nomor apa itu? A, B, C, D-nya itu dikasih 5 poin. Kilo semua. Kurang tepat. Bukan batas. Aku udah lagi. Para siswa sedang belajar bersama di dalam kelas. Bentar ya. Benar. Kurang tepat. Siapa yang mau dibagi? Halo, siswa. Sebentar ya. Para siswa itu sedang belajar bersama di dalam kelas yang luas. Kurang tepat juga. Ya, siswa-siswa itu sedang belajar bersama-sama di dalam ruang kelas. Kurang tepat. Oke, baik. Apa? Oh iya, boleh. Para siswa sedang belajar dalam kelas. Halo, saya. Para siswa sedang belajar bersama di dalam ruang kelas. Kurang tepat. Apa yang salah? Bacain. Apa yang salah? Karena dikasih nilai Yang salah itu bersama-samanya, samanya harusnya nggak usah. Ada di dalam itu dalami dihapus saja. Betul. Yeay. Yang benar kasih 10, yang keliru salah salah. kasih 5. Aku. Ada profesor ini. Ayo, benar itu tadi. Oke. Selanjutnya nomor 3 yang bacain. Iya, Ketika saya pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata saya sendiri. Dikenalin dulu. Ketika saya pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata saya sendiri. Kurang tepat. Saya, Ya. ketika saya pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata kepala saya sendiri. Benar apa salah? Kurang tepat. Ketika saya pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata saya melihat tersebut. Ya, boleh. Ketika pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata saya sendiri. Saya. Nggak boleh dibenerin loh ya. Iya, enggak. Ketika Bentar. Kasihan. Pada waktu saya pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata kepala saya sendiri. Saya. Ketika pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata kepala saya sendiri. Yeay. Ketika pergi ke pasar, saya melihat kejadian tersebut dengan mata kepala saya sendiri. Ada waktu saya. Enak banget ini Ya, saya ngomong. Oke, nomor 4. Siapa yang bacain? Ayah setiap hari bekerja keras mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga kami. Kurang tepat. Ya, boleh. Ayah setiap hari bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga yang sangat banyak. Oh, salah. Oh, aku tahu. Kurang tepat. Bentar. Ini dulu. Ayah tidak terus Mau nyoba? Kamu. Ayo.
Oh itu. Eva. Ayah setiap hari bekerja untuk kebutuhan keluarga kami yang sangat banyak. Sangat banyak. Ayah bekerja keras mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Saya. Salah apa? Ayah bekerja mencari nafkah. Setiap hari Saya. Ini dulu apa? Ayah bekerja mencari nafkah itu setiap hari ayah banyak. Saya. Ayah bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayo, oke. Ini jawab baiknya ya. Ini aja ya. Yang benar itu ayah bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Besar. Yang benar dikasih 10, yang salah dikasih 5. Coba biasa sambil video. Tapi kan Oke, lanjut ke nomor 5 ya. Saya yang mau bacain. Oke. Kurang tepat. Kepala sakit. Dia merasa sakit kepala, akhirnya dia tidak pergi sekolah. Kurang tepat. Dia tidak ke sekolah. Dia merasa sakit kepala yang luar biasa. Akhirnya tidak pergi ke sekolah. Kalau biasa ini berlebihan sih. Bangun apa bangun? Kalau biasa ini Sudah ada yang mau coba lagi? Oke, bacain kebaikannya ya. Karena sakit kepala yang luar biasa, dia tidak pergi ke sekolah. Sudah diterima semua? Oke, karena sudah, itu akan tetap menjadi rahasia berapapun yang kalian dapatkan nilainya ya. Aku hanya akan menyebutkan 2 kelompok dengan perolehan nilai paling tinggi. Yang pertama untuk meraih juara pertama, yang kedua untuk meraih juara harapan pertama. Nggak ada juara kedua, nggak ada juara 3. Jadi cuma ada juara 1 sama harapan pertama aja. Oke, juara pertama diperoleh oleh kelompok 4. Maju semua satu kelompok. Ayo maju. Jadi saya maju. Juara siapa nih? Maju dulu. Tahan sih ya. 1, 2, 3, lihat sini. Oke, sudah. Selamat ya. Oke, masih ada harapan lagi. Harapan. Aku Oleh suka harapan. kelompok 3. Maju ke depan. Oke. Bisa. Aku. Ayo kita foto dulu. Dilihatkan ya. Loh, ini kosong mas. Lihat sini 1, 2, 3. Oke. Terima kasih selamat ya. Nah, karena sudah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ke aku sama Kak Novi untuk belajar dan bermain sama kalian. Bukan cuma kalian yang belajar sama aku, tapi kami juga belajar sama kalian. Terima kasih sekali ya. Terus kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama mengajar, selama membersamai teman-teman tadi pasti ada salah kata dan perbuatan. Mohon kelapangan hati untuk dimaafkan ya.